제 와 스제 Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita akan beribadah dan oleh sebab itu mari kita akan membuka ibadah ini dalam doa. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang berkata Yesus Tuhan dan Allah kami. Jemaat persilakan untuk mari berdiri.
Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan puji dari awal dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita katakan Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Untuk doa pembukaan diminta kesian dari hamba Tuhan Ibu Lucy. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami kembali datang mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, renduhlah hati kami untuk bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami pada saat malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir untuk melawati kami Tuhan, baik itu melalui puji-pujian yang kami sampaikan di hadapan-Mu, baik itu lewat persembahan kami maupun Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar akan menguatkan setiap kehidupan kami dan semua hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang terlibat dalam pekerjaan-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah mereka boleh tetap tinggal di dalam pengurapan-Mu dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami tahu di tengah-tengah kami akan bersekutu dengan Engkau. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami untuk beribadah kepada-Mu, akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Saat ini kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dulu. Allah Tuhan Yesus yang berkuasa dinaikkan tunai adalah. Berkati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan jemaat kita berjalan jemaat begitu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita masih tinggal berdiri dan kita angkat pujian sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanah telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba Haleluya. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekali lagi, sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan
akan satu pujian yang berkata, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Kita ingin belajar lebih banyak lagi mengenai kebenaran firman Tuhan, dan oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, sungguh besar setiamu, lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan puji dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa
dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kembali kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan Tuhan sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu. Dan saatnya kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah atas firman ini kami boleh mendapatkan nasihat dan teguran atas hidup kami yang senantiasa membaharui dan mengajarkan kami untuk lebih hari lebih mengerti akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang membersihkan, firman-Mu yang menguduskan hati pikiran kami Tuhan, agar semakin hari karakter kami terbentuk sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapilah kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi dengan berbagai cara di saat kami Tuhan mau belajar akan firman-Mu, kami tolakkan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di bis idol walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan mari kita buka Alkitab kita untuk kita mau belajar firman Tuhan dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan, silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kita, diingatkan tentang suatu gambaran daripada Yanes dan Yambres. Kalau kita menyelidiki akan firman Tuhan, banyak sekali para pakar Alkitab mengkaitkan Yanes dan Yambres ini adalah sesosok orang yang disama-samakan dengan ahli-ahli sihir, ya, pengikut daripada Raja Firaun. Mereka adalah ahli-ahli sihir yang menentang Musa ketika Musa pertama kali mau mengadakan mujizat, yaitu dengan tongkat menjadi ular. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan, ya, Ulangan atau Keluaran, ya, coba kita lihat. Keluaran 7, ya. Keluaran 7 ayat yang Keluaran 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Minta tolong salah seorang membacakannya. Keluaran 7 ayat yang ke-10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya.
seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi jikalau Yanes dan Yambres ini yang disifatkan sama seperti ahli sihir ini, maka memang Rasul Paulus sudah menyatakan itu kepada Timotius. Dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang pertama yang terutama, di mana Paulus menegaskan memang di hari-hari terakhir itu banyak orang yang akan menjadi murtad. Kenapa? Karena orang-orang percaya yang menjadi murtad adalah orang-orang yang sebenarnya sama seperti atau disifatkan seperti Yanes dan Yambres, saudara. Ya. Mereka yang menentang Musa, demikian gereja Tuhan. Ya. Orang-orang percaya yang akhirnya menentang Yesus Kristus, menentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan lama pada pasal yang pertama, dalam 1 Timotius pasal 4, maksud saya ayat yang pertama, di situ dikatakan mereka yang undur. Coba kita baca dulu 1 Timotius 4 ayat yang pertama dalam dua terjemahan, minta tolong terjemahan baru dan terjemahan lama. Terjemahan baru dulu. 1 Timotius 4 ayat yang pertama mulai. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, terima kasih. Jadi di situ dikatakan dalam terjemahan baru, Roh menegaskan. Sekali lagi ini bukan kekuatan kepintaran daripada Rasul Paulus, tetapi Roh Tuhan yang menaungi pikiran dan hati Paulus. Paulus dapat membedakan roh apa yang bekerja di dalam dunia, terlebih di dalam dunia pelayanan Paulus. Paulus sudah bisa melihat itu. Dan apa yang diperhadapkan Paulus tentu adalah jemaat yang dia layani. Jadi jangan heran jikalau pada saat sekarang ini tantangan yang dialami hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mau mempertahankan kebenaran dan panggilannya biasanya datang dari rekan-rekannya, ya, seperjuangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan atau menghadapi jemaat. Mungkin Yanes dan Yambres sudah tidak ada lagi. Kalau dikait-kaitkan dengan ahli sihir ini, ya kita harus waspada akan rohnya. Ya. Sama seperti jenis kejahatan yang terjadi di tempat-tempat yang lain, ya, atau mungkin beberapa di masa-masa peperangan, penyiksaan, penganiayaan terhadap budak-budak, para prajurit yang tertangkap, bagaimana mereka menyiksa dengan sadis, ya, beberapa negara-negara tirai besi, wah, yang mengerikan, ya, para pemimpin-pemimpin yang otoriter dan kejam, saudara, wah, itu mungkin di zaman dahulu mereka sudah mati. Tetapi sesungguhnya kalau kita mempelajari lewat firman Tuhan, Tuhan memberikan suatu petunjuk bagi kita. Manusia itu hanyalah alat. Yang berbahaya adalah roh yang menunggangi manusia itu. Makanya Paulus memberikan gambaran dalam 1 Korintus 10. Paulus menceritakannya, kejatuhan bangsa Israel itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini, ya. Bahwa sebenarnya yang membuat bangsa Israel itu jatuh adalah pemberontakan mereka. Roh mereka yang tidak mau tunduk terhadap roh yang daripada Tuhan. Roh yang daripada Tuhan sudah banyak sekali mujizat yang dinyatakan, supaya roh Tuhan itu betul-betul dapat memimpin umat Israel, terlebih pribadi-pribadi mereka. Dan mereka, walaupun bangsa Israel itu sudah lenyap, sudah tidak ada lagi, yang patut diwaspadai itu adalah roh yang bekerja. Roh yang mengerjakan perbuatan yang jahat di zaman dahulu itu akan tetap beroperasi di zaman sekarang. Bahkan roh jahat yang gencar di zaman sekarang ini, dia lebih kejam. Justru roh yang bekerja lebih giat lagi. Makanya kita selalu diingatkan lewat perkataan firman Tuhan, supaya kita semakin giat. Kalau roh iblis itu semakin giat untuk menjatuhkan kita,
dan menjauhkan kita dari kasih karunia, sehingga kita yang jauh daripada kasih karunia, kita yang terikat oleh roh setan itu, yang saya sebut saja roh Yanes dan Yambres, itu membuat kita akan melawan Yesus Kristus. Walaupun kita adalah orang Kristen secara KTP, tapi perbuatan kita itu tidak betul-betul meneladani Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu cara hidup yang secara halus menentang Tuhan Yesus. Ya, karena itu sama saja mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang memang terang-terangan ya, membunuh, ada yang betul-betul mencuri dan berzina, banyak mabuk-mabukan dan sebagainya jenis kejahatan. Tapi ada yang wujudnya secara lahiriah seperti kami, hamba-hamba Tuhan ya. Wujudnya seperti pelayan-pelayan Tuhan, wujudnya seperti seorang pendeta, wujudnya seperti seorang hamba Tuhan. Tapi roh yang bekerja, roh yang menunggangi mereka justru adalah roh Yanes dan Yambres. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya Paulus tadi dikatakan roh menegaskan bahwa banyak orang yang akan menjadi murtad. Ini adalah suatu petunjuk bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kalau dikatakan kalimat murtad berarti ini sama saja ada suatu perkara ya, ada suatu tindakan kefasikan di situ. Artinya kalau ada perkara murtad berarti ini suatu tahap orang yang hidup benar menjadi jahat. Itu proses kemurtadan. Dan itu yang digambarkan. Dengan satu roh yang sama, Paulus memiliki roh Tuhan, Petrus pun memiliki roh Tuhan. Petrus menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini tahu-tahu tidak perlu mengenal kebenaran ya. Daripada sudah mengenal kebenaran tetapi mereka justru meninggalkan itu. Makanya Petrus menulis dengan tegas dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 mulai. 2 Petrus 2 ayat yang ke-21 mulai. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran Ya, daripada mengenalnya. ya, Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. ya. Terus Bagi mereka apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali lagi ke anjing muntahnya, kembali kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. babi yang sudah mandi kembali lagi bermain lumpur. Ya. Itu disifatkan seperti binatang. Ya. Memang manusia tanpa roh Tuhan sifatnya itu seperti binatang. Itu. Ya. Memang itulah arti juga dari Sodom Gomora. Ya. Sodom itu artinya sifat binatang. Nah, itu yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Insting nafsu binatang yang betul-betul menguasai manusia, sehingga manusia punya otak tapi tidak berfungsi, rusak ya, sehingga nafsu yang menguasai. Nah, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang betul-betul tidak diperkenankan Tuhan. Lihat saja manusia kalau akal sehat, manusia diberi pikiran ya, supaya diisi dengan ilmu pengetahuan, supaya logikanya itu jalan, rasionya itu sehat. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan itu kalaupun jahat, ini merugikan, mereka akan berpikir begitu juga kalau dilakukan kepada saya tidak pasti sakit juga, tidak akan merugikan diri saya. Itu akal yang sehat seperti itu. Apalagi diisi dengan firman Tuhan, pasti mempunyai akal yang sehat. Tapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ya pasti kita punya banyak kekurangan. Seringkali kita walaupun sudah penuh firman, tapi masih ada sedikit nakal-nakal ya. Lawan-lawan perintah Tuhan, roh Tuhan. Tuhan, coba sedikitlah ini. Saya coba-coba begini dan begitu. Ya, ada pasti ya. Tidak terkecuali dari mulai jemaat, orang-orang awam ya, sampai kepada hamba-hamba Tuhan pun gitu. Biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan seperti itu, hal-hal perkara kecil saja kita sudah kompromi dan kita biarkan, itu kena itu. Ya. Kena dalam Yakobus 1 ayat 14, 13, 14, 15 bahwa kita mulai membiarkan diri kita terikat dengan keinginan
Kalau kita biarkan itu menjadi dosa. Dan dosa itu kalau kita tidak sadar, kalau dosa itu kita biarkan, kita tetap terus mengikuti kemauan kita, maka dosa itu melahirkan apa? Maut. Hidup kita akan binasa. Kalau kita sudah masuk di dalam jalan kebinasaan, itu jalur kebinasaan berbahaya, saudara. Dalam hidup di dunia ini, pertama-tama kita mulai tertutup berkat. Pertama-tama mulai tertutup berkat, ya. Lama-kelamaan mulai bangkrut, ya. Mulai gelisah, ya. Mulai sensitif. Rasanya kalau tidak berbuat masalah, gelisah. Ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah murtad, orang yang sudah masuk dalam zona kefasikan, yang akhirnya sudah ego, yang betul-betul memperbudak kehidupan mereka. Mereka sudah tidak sadar lagi akan hidup dalam kebenaran. Terus semakin hari semakin habis berkat Tuhan, semakin menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Makanya Ibrani 12 ayat yang ke-15 mengatakan, orang yang menjauhi kasih karunia Tuhan, mereka itu adalah orang yang penuh dengan kepahitan hidup, sensitif, dan hidupnya selalu menimbulkan kerusuhan dan kecemaran, baik untuk dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Itu karena orang sudah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan jalur fasik itu semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Wah, maka mereka akan semakin masuk dalam kebinasaan. Tapi saya percaya, di dalam kita jalan di jalur kefasikan, selalu ada kasih Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan selalu mencoba untuk memanggil dan menyadarkan kita, supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Walaupun berat, ya, walaupun tetap kita akan menerima resiko. Tapi kalau kita ada usaha untuk bertobat, maka Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai 14, itu berlaku bagi orang-orang yang berdosa tapi mau berbalik. Tuhan katakan bahwa rendahkanlah diri, koyakanlah hatimu, berdoa, menangis, berpuasa, ya, mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Israel pernah betul-betul jauh daripada Tuhan, tetapi janji dan kasih Tuhan, asalkan Israel itu mau betul-betul berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Israel. Tuhan memulihkan Sion. Sion itu berbicara tempat pengajaran. Sion itu berbicara suatu bangsa yang dipercayakan terhadap pengajaran, wahyu daripada Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah mengenal kabar pengantin. Kalau orang-orang yang sudah mengenal kabar pengantin tapi masih tunduk terhadap Yanes dan Yambres, dengan rohnya hati-hati, bertobatlah, ya. Karena Yanes dan Yambres ini, ya, kalau perlu nanti kita seringkali kalau masih bebal, ya, ini kasih nama tengah aja, Yanes dan Yambres, ya. Panggil saja Om Yanes dan Om Yambres, ya. Bu Yanes, Bu Yambres. Itu berbahaya. Orang-orang ini seperti Yanes dan Yambres, ahli sihir, peramal, ya, dukun, itu tukang tipu semua, ya. Tuhan katakan mereka adalah penipu yang ulung. Mereka lakukan itu menerawang hanya untuk mencari duit, ya. Banyak gereja sekarang menerawang dengan mengatasnamakan karunia penglihatan, karunia nubuatan. Mereka berkata-kata, mereka bernubuat tetapi tidak disuruh oleh Tuhan. Tidak ada ilham tapi bernubuat. Tidak ada penglihatan tapi bersaksi ada penglihatan. Ini roh-roh Yanes dan Yambres seperti itu. Dan itu pasti ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Termasuk di Ges Banu Efrat. Pasti ada. Kalau tidak ada kesadaran, kalau tidak ada pertobatan, ya sendiri. Hidupmu akan seperti orang fasik yang senantiasa arus hidupnya itu menimbulkan kotoran dan sampah. Coba kita baca. Ciri kehidupan orang fasik itu seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-21, ya. 21. Yesaya 57 ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Orang fasik seperti laut yang berombak-ombak. Laut berombak-ombak seperti apa? Itu tidak tenang, gambaran tidak tenang.
hidup mereka itu tidak tenang. Ya, terus Sebab tidak dapat tetap tenang ya, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. arus itu adalah suatu gambaran jalan hidup mereka selalu memberi dampak, membawa kotoran. Sudah habis itu. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, Ya. firman Allah. Terima kasih. Tidak ada damai, saudara. Makanya maunya melihat perpecahan, maunya melihat kubu A, kubu B. Sudah betul-betul satu, maunya pecah. Nah, itu. Sudah ada damai, maunya ingin menimbulkan perselisihan. Ya. Sulit untuk betul-betul menyatu. Ya. Maunya hidup dalam keegoisan. Itu Yanes dan Yambres. Ya. Maksud saya, roh Yanes dan Yambres seperti itu. Seperti Musa membawakan firman supaya Firaun ini sadar atas apa yang dia sudah lakukan. Bebaskan ini umat Tuhan. Ya. Jangan memperbudak umat Tuhan. Sebenarnya Musa itu digambarkan seperti Tuhan Yesus secara rohani. Gambaran rohani. Tuhan Yesus mencoba memberikan suatu peringatan kepada setan. Ya. Jangan engkau memperbudak umatku. Itu kepahlawanan daripada Tuhan Yesus. Memberikan peringatan, menyampaikan kebenaran. Tapi iblis selalu mencoba untuk mempertahankan ya ciptaan Tuhan itu yang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, lihat, Firaun menyuruh ahli-ahli sihir, ayo lawan mujizat mereka. Wah, mereka pun tunduk. Mereka keluarkan dengan tongkat mereka, tapi tetap saja yang namanya kebenaran, tongkat yang jadi ular. Akhirnya ular-ular dari ahli-ahli sihir ini ya, itu justru kalah, ditelan oleh mujizat yang dilakukan oleh Musa. Firaun itu menggambarkan Lucifer, setan. Kita ini jangan seperti ada di posisi ahli-ahli sihir ini. Jangan menjadi penipu, saudara. Ya. Apalagi kita di kabar pengantin Kristus. Kita dibukakan dengan terang-terangan, supaya dengan terang-terangan ini Tuhan berikan pemahaman, pengetahuan akan firman Tuhan, supaya dengan terang-terangan kita, hidup kita juga, kita betul-betul bisa menjadi berkat. Tapi kalau gaya-gaya kita sudah sembunyi-sembunyi, itu berarti ada sesuatu yang salah dia tutup-tutup. Seperti Adam dan Hawa, ketika dalam kemuliaan Tuhan ya santai-santai saja di hadapan Tuhan, berbicara tatap muka dengan Tuhan. Tapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan? Bersembunyi. Ya. Mereka bersembunyi ketika mereka dengar langkah kaki Tuhan. Tuhan sembunyi. Lihat, mereka bersembunyi, mereka menyemat daun pohon ara. Dan mereka menyemat itu membuat supaya bisa menutupi ketelanjangan mereka. Tapi diganti oleh Tuhan. Itu berbicara orang yang jatuh dalam dosa pasti memang seringkali hidupnya sembunyi-sembunyi. Ya, itu berbahaya, sembunyi-sembunyi. Ya. Selalu melakukan hal-hal yang kelihatannya tertutup. Lalu seringkali menganggap, oh ini sifatnya intern, rahasia. Waduh. Tapi padahal hanya untuk menutup ketelanjangan, menutup dosa-dosa mereka. Begitu juga dalam perkara kehidupan kita sehari-hari. Saudara bekerja, kalau saudara hidup jujur, saudara berani. Ngapain disembunyi-sembunyiin? Ya, kenapa mesti takut? Apalagi dalam pelayanan, apalagi dalam berorganisasi rohani. Ngapain bikin acara sembunyi-sembunyi? Tidak perlu. Kalau memang kita betul-betul lakukan untuk kebenaran, nggak usah berani. Ya kita lihat saja nanti. Kebenaran yang akan mengungkapkan. Alah, tapi kalau dengan cara sembunyi-sembunyi itu tidak mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan curiga. Tuhan tidak pernah sembunyi-sembunyi, tidak pernah mengajarkan kita akan hal-hal seperti itu. Dalam usaha saudara hati-hati ya. Dalam pekerjaan saudara-saudara kalau sudah mulai ada sembunyi-sembunyi ya. Kalau ada bos saudara kelihatan rajin, tapi ketika tidak ada bos saudara mulai ya bermain curang. Jangan seperti itu. Ya, pengerja juga ya, jangan cuma kelihatan biar sini ada gembalanya, tapi tidak ada gembala pukul-pukul pengerja-pengerja lain, suruh sana suruh sini. Ada seperti itu digambarkan ya, hamba yang tidak setia ya.
Kalau lagi ada gembala, kelihatan HP langsung buka Alkitab. Nah, tapi kan tidak ada gembala itu kan, apalagi HP sekarang cepat ya, praktis. Jadi ada multitasking, jadi bisa pindah-pindah. Langsung ke chat WhatsApp, langsung ke medsos. Tapi ada gembala, cepat sekali. Gembala lagi yang old school, tidak tahu apa-apa persen. Ya puji Tuhan, Mbak Tuhan Lucy lagi baca Alkitab setiap pagi, siang, malam. Ya, yang dilihat saja, yang tidak dilihat ketika cuma begini 1 menit, sayang. Seperti itu. Pas begini, sudah Alkitab lagi. Padahal cuma sepersekian detik. Ya. Ini juga mengingatkan kita, kecanggihan teknologi itu, awas ya. Kita sebagai orang-orang muda khususnya manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya ya. Bagi yang kerja-kerjanya mengawasi keuangan, hati-hati itu pekerjaan Yudas Iskariot, maksudnya saudara bendahara ya, yang terlibat dengan keuangan, hati-hati ya. Anakku Eki, itu harus betul-betul jangan terang-terangan saja ya. Pasti dalam pekerjaan seperti Eki ketemu orang-orang yang mulai sembunyi-sembunyi ya. Mulai cara-cara main di belakang. Itu bagaimana? Disitulah ujian. Apakah engkau mau mengikuti kebenaran atau engkau mau terang-terangan? Itu dalam pelayanan juga seperti itu, dari sampai hal keuangan ya. Hati-hati, keuangan ya, kekudusan hidup ya, gaya hidup itu betul-betul jangan ditutup-tutupi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita harus tampilkan itu di hadapan jemaat, di hadapan orang-orang banyak ya. Walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, tapi setidaknya kita ada usaha. Kita mau mengikuti roh Tuhan. Tuhan juga mau mengerti kok ya, segala kemampuan kita. Tapi kalau kita ada niat, kita mau layani. Terkadang memang seperti Musa dan bangsa Israel, untuk menjatuhkan, mengalahkan iblis itu, itu perlu 10 kali mujizat, saudara ya. Perlu 10 kali mujizat baru memang iblis itu jatuh. Yang walaupun memang Firaun itu kalau kita perhatikan, itu atas izin Tuhan dikeraskan hatinya. Berarti dalam menghadapi tantangan seringkali kita berat menghadapinya. Kita sudah menang, datang lagi tantangan seperti itu. Biasanya Tuhan izinkan untuk pertama, untuk menguji apakah kita tetap konsisten, kita tetap setia melakukan kebenaran itu. Kedua, saudara, ya, Tuhan betul-betul ingin kehidupan kita hidup dalam kesabaran ya. Kesabaran untuk menanti kemenangan ya. Kesabaran kita untuk tetap menjaga kehidupan kita yang diperkenankan Tuhan. Biasanya Tuhan izinkan seperti itu untuk membentuk pribadi kita ya. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menang melawan iblis habis dia puasa 40 hari. Dalam Injil Lukas mengatakan iblis mundur tetapi menunggu waktu yang baik ya. Artinya iblis tetap akan balik lagi. Makanya kita sebagai gereja Tuhan harus tetap waspada ya. Jaga dan waspada terhadap roh Yanes dan Yambres. Hati-hati. Yanes dan Yambres begitu taat setia kepada Firaun. Firaun suruh lawan itu Musa ya. Mereka suruh ya, mereka pergi. Kehidupan kita kalau mengikuti kehendak iblis, pasti melawan kebenaran atas nama mujizat lagi. Saya mau katakan itu bisa menggambarkan, memberikan pengertian. Hati-hati, gereja Tuhan sekalipun berkarunia bisa dia pakai itu ya, untuk mengikuti kehendak setan ya. Mujizat tapi palsu semua, kalah semua ya, termakan dengan mujizat yang sebenarnya. Dengan firman Tuhan ini kita jangan sampai kita menjadi murtad. Ini kita hidup di mana hari ya, bahwa terjadi banyak sekali suatu jenis kejahatan yang dilakukan oleh iblis dan para manusia-manusia yang percaya ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-24 ya, kalau perlu orang pilihan itu jauh. Memang itu target utama daripada iblis. Coba kita baca.
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pada Ya, jadi jangan heran saudara, itu sama nabi-nabi palsu itulah roh Yanes dan Yambres. Ya. Dikatakan mereka itu walaupun selalu ingin diajar, ya, sudah ditaruh pengajaran firman Tuhan, tapi tidak pernah mencapai kepada pengenalan kebenaran. Kebenaran di sini bisa saya katakan kesempurnaan iman. Mereka tidak akan mencapai kepada kesempurnaan. Nanti lihat, mereka akan menjadi benih yang mati, yang tertinggal. Nah, itu berbahaya. Benih yang tertinggal artinya itu kan benih firman Tuhan. Itu gambaran gereja Tuhan, ada benih firman, tapi tidak bertumbuh, ya, tidak mencapai kepada tujuan sebenarnya. Akhirnya karena tidak mencapai sesuai harapan Tuhan, nah mereka terus lanjut masuk zaman Antikris. Ya, makanya selalu dalam standar kabar pengantin Kristus kita diingatkan pentingnya lahir baru daripada air dan roh, supaya tahap-tahap itu sampai kepada karunia, dibawa sampai kepada buah-buah roh hingga kita menjadi sempurna. Kalau tidak, ya berjabat tangan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di mana kerajaan Antikris itu akan berkuasa, ya. Orang-orang yang betul-betul cinta akan uang, mereka akan hidup berlimpah-limpah di zaman Antikris, bukan di gereja, bukan di di kerajaan surga. Di kerajaan Antikris mereka hidup berlimpah-limpah. Wow, mereka mau memakai uang sebanyak-banyak, ya, tidak apa-apa. Yang penting ada cap 666, ya. Itu cap Antikris di dahi maupun di lengan, ya. Transaksi jual beli di zaman Antikris, wah itu seperti, ya, sekarang sudah mulai ke sana, ya. Dengan adanya cap itu kita bebas melakukan transaksi. Itu di zaman Antikris. Nah, sekarang kita sudah melihat, ya. Konsepnya kita juga jangan terlalu menjudge terlalu cepat, ya. Dalam pengertian, ini sudah Antikris ini. Kalau menurut saya pribadi belum. Konsepnya pure memang dari akal, kepintaran, ya, kepintaran, intelijensi yang dimiliki manusia. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan, Bill Gates atau siapa, tapi pintar. Mereka berniat untuk melakukan hal-hal membuat transaksi itu supaya praktis, mudah, cepat, ya. Itu niatnya seperti itu, karena mobilitas manusia dalam hal bekerja itu kan semakin banyak. Gimana supaya kita jangan sampai dibuat semakin ribet seperti itu, yang harusnya bisa cepat selesai, tapi jadi makin banyak waktu, ya, memakan waktu. Nah, sehingga manusia pikirannya semakin sempurna. Itu ciptaan Tuhan, pikiran itu. Mereka berpikir, mencari solusi, mereka meriset, begini dengan kepintaran, akhirnya menemukan transaksi seperti itu. Sampai ada tanam chip. Menurut saya yaitu masih pure manusia untuk mempermudah di tengah-tengah kesibukan manusia. Tapi memang, ya, di suatu kelak nanti iblis memakai konsep itu. Iblis itu sifatnya meniru. Manusia yang membuat seperti itu, saya percaya itu karena hikmat daripada Tuhan. Kejeniusan orang-orang Israel itu karena hikmat daripada Tuhan. Hanya saja iblis seringkali menunggangi manusia, sehingga kepintaran yang terpenting ini dan ini. Kalau ini dan ini, ya, iblis langsung serang pikiran. Kepintaran mereka itu akan menjadi senjata yang membinasakan banyak orang, termasuk dirinya. Karena semakin mereka hilang akal sehat, walaupun mereka ada kepintaran yang luar biasa, kepintaran mereka itu untuk melawan Tuhan. Pasti itu. Tapi mereka tidak sadar. Coba kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke 20, ya. 21. Coba kita baca. 1 Korintus 1 ayat yang ke 20. 20 mulai. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli 21, sorry.
ayat 21, oleh karena dunia Ya, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, ya. maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oh, sorry, mundur ke ayat 18. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terus? Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Oh, ayat 21 tadi. Ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah Ya, ini maksud saya tadi. Ya. tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, Ya. maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Injil di sini sebenarnya adalah suatu kebenaran yang memenuhi pikiran dan hati manusia supaya mereka tahu bagaimana berbuat yang benar sesuai dengan teladan Kristus. Bukan teladan para nabi palsu, ya. Bukan teladan daripada hikmat iblis, hikmat yang tidak datang dari atas. Hikmat yang daripada iblis adalah hikmat yang membangkitkan nafsu, bukan membangkitkan roh yang memberikan kehidupan. Ya. Itu yang harus kita waspadai. Dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Dunia itu gambaran saya dan saudara. Manusia yang hidup dalam dunia itu sebenarnya oleh hikmat Allah diciptakan. Tapi dengan hikmat yang dimiliki manusia itu justru tidak mengenal Allah. Ya. Ini suatu kemurtadan. Mereka melayani Firaun. Yanes dan Yambres, mereka demi mencari kemuliaan Firaun, mereka melawan Musa. Ya. Intinya itulah gambaran hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki roh Yanes dan Yambres. Mereka demi mengikuti kehendak iblis, keinginan dagingnya, mereka menentang kebenaran. Makanya sebagai ayat-ayat terakhir saudara ya, coba kita baca dulu ya ayat-ayat terakhir dalam 1 Timotius 4 tadi, baca ayat 2 sampai ayat 4. Habis itu 1 Timotius 6 ayat 3. 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua, mulai. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, mereka pendusta. Hati nurani mereka memiliki cap metrai yang bukan daripada Tuhan. Metrai di hati mereka itu adalah metrai daripada setan, daripada Firaun, raja kegelapan. Mereka tidak taat lagi kepada raja kebenaran, raja damai. Oh, apalagi raja damai. Kalau orang yang suka menimbulkan kericuan, perpecahan, ya, merasa tenang-tenang saja, bahkan merasa kita lihat saja kebenaran itu seperti apa. Ya. Nanti waktu yang akan menjawab. Tidak bisa seperti itu. Kalau sudah tahu salah, ya tidak mau damai, jangan diteruskan. Ya, berbahaya itu. Ya. Itu namanya sudah mengikuti raja kegelapan. Tapi kalau kita menghidupi raja damai, ya udah selalu menciptakan, usahakan senantiasa damai. Ya. Terus. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, terus. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Jadi orang-orang seperti ini, segala sesuatu aturan-aturan dalam agama, ya, di dalam kebenaran sampai hal kawin itu ada yang melarang orang kawin. Ya. Itu berbahaya. Sesungguhnya ada juga lembaga organisasi yang melarang kawin. Tetapi mungkin tidak, bahasanya bukan melarang. Tapi bagaimana mereka mengebirikan orang yang mau mengikuti beberapa organisasi. Mengizinkan orang kalau mau bergabung, kamu tidak boleh kawin, kamu harus begini dan begitu. Ada itu organisasi yang besar ya, itu ada. Harus memang Tuhan mengatakan ya bahwa sesungguhnya itu sebenarnya kembali lagi karunia daripada Tuhan. Memang ada yang tidak bisa kawin karena memang mengalami kekurangan, cacat dari sejak lahirnya. Lalu yang kedua, ada yang memang dia betul-betul ya
dari dirinya sendiri tanpa dorongan apapun, dan bukan karena sakit hati juga ya sampai dia mengibirikan diri ya, karena kecewa dengan laki-laki atau kecewa dengan perempuan. Ya sudahlah Tuhan, biarlah saya menikah dengan engkau saja, aku menunggu kedatangan Tuhan. Bukan seperti itu juga ya, itu namanya udah pesimis itu ya, bukan seperti itu saudara ya. Tapi yang betul-betul ada panggilan sungguh-sungguh full timer melayani Tuhan, wah itu sesungguhnya agak berat juga ya seperti itu ya. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Karena Paulus pun mengingatkan ya, kamu yang hendak ya tidak mau kawin ya, lebih baik engkau betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau engkau tidak tahan, lebih baik engkau menikah ya. Menikah agak daripada engkau hangus imanmu ya. Artinya daripada engkau betul-betul melakukan kejahatan ya, hangus imanmu, lebih baik betul-betul engkau menikah dengan jalan-jalan sesuai kebenaran. Nah, ini melarang menikah, ada organisasi tertentu yang melarang menikah, tapi konsep mereka boleh bersetubuh. Nah, ini yang berbahaya. Tidak menikah tapi bisa bersetubuh. Nah, ini berbahaya. Itu konsep gereja setan seperti itu ya. Sebenarnya konsep gereja Tuhan itu terjadi di dunia anak-anak muda di dalam pergaulan. Tidak menikah tetapi gaya hidupnya seperti menikah. Wah, ini pengajaran yang terjadi di dunia ini, pengajaran dari setan ya. Banyak seperti itu. Jadi hati-hati anak muda, pergaulan anak muda ya. Jangan engkau mau, apalagi sekarang di medsos ada istilah-istilah ya, kamu mau jadi apa? Laki-laki legend nggak? Wah, laki-laki legend itu digambarkan laki-laki yang kaya raya, sudah umur 50 tidak menikah. Ya, tapi selir-selirnya waduh luar biasa. Itu kelihatan keren juga ya. Jadi apa? Pria legend. Wah, kaya raya, mapan, ya, tidak menikah, hidup sendiri. Wah, tapi semuanya banyak ya. Kalau sudah pakai cincin, wah sebelah kiri kanan, wah punya profesi jabatan tinggi, luar biasa. Itu berbahaya. Itu pengajaran setan saudara ya. Kelihatan halus, kelihatan ada kebaikan, tapi itu semua palsu saudara. Dan dibawa kepada tidak tahu rasa bersyukur. Nah, ini berbahaya. Nah, sekarang ayat penutup 1 Timotius 6 ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-5. Ciri-ciri roh Yanes dan Yambres itu seperti apa? 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Penyakit mereka, ciri-ciri mereka itu fasih berkata-kata ya. Fasih berkata-kata. Oh, kami mengalami itu ya. Kami mengalami. Ada pendeta yang kelihatan fasih berkata-kata ya. Sampai membuat konten pun, posting-posting kelihatannya wah secara legal, tapi semua itu kepura-puraan, kebohongan semua ya. Kelihatan betul-betul wah ini betul-betul daripada Tuhan, tapi sebenarnya menipu, pendusta semua itu ya. Gaya mereka, cara hidup, jalan yang mereka ambil itu tidak betul semua. Terus yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. terima kasih sampai situ. Intinya segala perkara kekacauan yang mereka buat, dari mulai dengki, iri hati, percekcokan, pertikaian dan sebagainya, dan mereka nyaman semua. Sebenarnya mereka bukan nyaman lagi, tapi mereka itu sudah dibutakan. Dengan apa? Dengan uang, dengan harta, dengan jabatan. Itu yang dimaksud keuntungan yang mereka pikir dalam ibadah.
dalam pelayanan, dalam berorganisasi rohani, keuntungan yang besar mereka dapat. Karena mereka mengincar keuntungan yang besar yang menurut mereka itu memuaskan hasrat. Sehingga mereka sudah tidak berpikir mau kacau kayak mau gimana, bodoh. Makanya hati-hati roh Yanes dan Yambres ini ya. Dimana kita harus waspada bahwa dikatakan tadi dalam ayat pokok kita mereka selalu ingin diajar, tidak pernah sampai kepada kebenaran. Seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, saudara. Mereka tidak memiliki iman yang tahan uji ya. Mereka mudah terpengaruh ya. Hidup mereka yang bobrok ya. Hidup mereka yang bebal itu ya. Itu yang membuktikan mereka betul-betul tidak tahan uji. Seperti tadi yang saya katakan 1 Timotius 4 ayat 1 dalam terjemahan lama, murtad itu sama seperti mereka yang undur. Sementara Paulus menulis Ibrani 10 itu, orang yang mundur daripada Tuhan itu tidak pernah berkenan ya. Sekalipun kegiatan rohani penyembahan mereka pun ya, dengan menyembah dalam roh dan kebenaran limpah, nampaknya limpah dengan karunia-karunia, tidak. Itu semua palsu itu ya. Itu Tuhan tidak berkenan, saudara ya. Karena yang mereka inginkan perpecahan, bukan perdamaian. Mereka mencari pembenaran bukan kebenaran ya. Terus tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, tidak ada maju-majunya ya. Di mata Tuhan tidak maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres lagi diingatkan, kebodohan mereka pun akan semakin nyata bagi semua orang ya. Saudara lihat saja, sudah salah mereka tertawa-tawa, berkumpul riang gembira. Menghadapi keadaan kita sekarang, kadang lingkungan pergaulan kita, pekerjaan kita, coba aja lihat orang yang tidak tahu malu ya, sudah salah tapi merasa angkat dada, yeah. Tapi kita jijik kita lihatnya, ya ampun kasihan banget kebodohan mereka banggakan ya. Itu memang ada juga, saya teringat itu di ayat mana saya lupa, aib mereka menjadi kebanggaan mereka. Itu kehidupan aib dibangga-banggakan ya. Dalam kehidupan sehari-hari sekarang di dunia medsos, lihat saudara, kalau masih giat dengan medsos ya, walaupun saudara cari yang positif, selalu ada yang mengikuti negatif, saudara. Contohnya TikTok. Walaupun saudara mencari berita-berita yang betul-betul aktual, yang positif, ada saja ya, dimana algoritmanya itu tetap ada yang ya seperti apa itu istilah FYP lah. Tapi yang isinya itu saudara ya, yang joget sana pinggul kiri pinggul kanan ya, seperti joget-joget aduh, itu kan sebenarnya aib tapi ditunjukkan ya. Itu berbahaya ya. Itu bisa menjadi pengaruh ya, walaupun sifatnya nampak menghibur. Nah, kalau sifatnya seperti menghibur ya, apalagi sudah lelah, sedikit hiburan, scroll ketahan, mau naik itu berbahaya. Kalau betul-betul kuat iman, pas langsung skip ya, dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tinggal saya bukan melarang saudara untuk tidak pegang HP, bermain medsos. Itu sebenarnya walaupun tidak bermain medsos ya, banyak cara iblis menggoda kita, banyak. Tergantung pribadi kita aja. Kita bisa punya perisai yang kuat ya. Kalau kita mau di mana-mana pastilah kita cari positif, selalu yang negatif nempel, itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Kalau kita kuat, tidak pengaruh ya. Saya tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin, Bu. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kau senantiasa tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami. Terlebih mengingatkan akan perkara Tuhan Yanes dan Yambres, di mana digambarkan kehidupan yang senantiasa diajar oleh kebenaran-Mu Tuhan.
tetapi hidup kami tidak pernah maju, bahkan kehidupan kami bobrok di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu jikalau kami Tuhan Engkau lihat kehidupan kami memiliki hal-hal seperti ini, ampuni kami, sadarkan kami agar kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Roh yang kami miliki adalah roh yang tunduk, bukan kepada kuasa kegelapan, bukan kepada raja kegelapan, tapi kepada raja di atas segala raja, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap bersyukur Bapa, lewat firman Tuhan malam hari ini Kau mengingatkan kami agar kami tetap waspada dan menjaga hati kami, memelihara hati kami untuk tetap memancarkan kehidupan di dalam Kristus, sehingga kami boleh menghadirkan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kami bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu, rindulah hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, ampuni kami dalam segala kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi limpah ruahkan kami dengan berkat anugerah-Mu yang bekerja, memberikan lawatan, menjamah, memulihkan hidup kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyembahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, biarlah Tuhan firman-Mu selalu menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami, tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga dia bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semua yang boleh hadir, yang boleh menyaksikan Tuhan dari rumah masing-masing, diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari, pada esok hari yang kami hadapi, sepanjang minggu, dalam segala aktivitas kami Tuhan, Kau jaga, lindungi, menyertai kami, memberikan hikmat, kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi pribadi yang selalu tunduk akan kehendak Roh Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami senantiasa berbuat salah, menyakiti hati-Mu, mendukakan Roh-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan lewat proses yang ada,
Engkau dengan kemurahan dan kesabaran-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar akan menyucikan, mengubahkan kehidupan kami Tuhan seturut kehendak dan mau-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu sadari hamba-Mu tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang hamba-Mu perbuat di hadapan-Mu, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada intervensi dari hikmat hamba-Mu pribadi. Tidak ada intervensi Tuhan dari kuasa lain. Kuasa firman-Mu akan berdiri sendiri Tuhan, dan akan bekerja di dalam hati kami semua, dan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dan yang untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan beristirahat. Kiranya Engkau jaga lindungi kami. Kau juga menjaga kaum keluarga kami Tuhan. Persiapkanlah diri kami dengan Kau memberkati Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang dipulihkan tubuh jasmani maupun tubuh rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami Kes Bagosian pada malam hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Ruhul Kudus, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah Gosyan, Kes Bagosian pada saat sore malam hari ini. Kiranya pelayanan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung dan terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang menyaksikan dari rumah maupun di tempat ini juga diberkati Tuhan. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semua.